Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi dan shalom. Mohon perhatian atas penyampaian warta jemaat di saat ini. Warta jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Klasis Kota Ambon nomor 34 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1 angka Romawi, pelayanan sepekan ini. 1.1, pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta Sami RM Hatu Sarjana Teologi bersama Majelis Tugas Mingguan. 1 Penatua Ishak Filipus Putirulan, Diaken Angelik Toisuta Nanuru. 2 Penatua Antoneta Nanuleta Latu Papua, Diaken Marte Penatua Yakob Sekawael, Diaken Sintia GM Tomasoa Birahi. 1.2, selaku insan Gereja Protestan Maluku yang menjadi bagian dari pergumulan Universitas Kristen Indonesia Maluku, kami sampaikan Dirgahayu Universitas Kristen Indonesia Maluku ke-37 tahun, tanggal 1 September 2022, semoga Tuhan memberkati senantiasa. Beta GPM, Torang GPM, Ukim itu Beta. 1.3, Kebaktian syukur ulang tahun ke-87 Gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan pada Selasa 6 September 2022 pada kedua gedung gereja dengan pengaturan sebagai berikut. Di gedung gereja Ebenezer pukul 9 pagi dan di gedung gereja Gloria pada pukul 7 pagi. Berdasarkan surat edaran MPH Sinode GPM bahwa kebaktian ini dapat dihadiri oleh seluruh warga jemaat karena Majelis Pekerja Harian Sinode GPM telah menyurat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota serta instansi terkait kegiatan kantor akan berlangsung setelah kebaktian syukur di jemaat masing-masing. 1.4, kebaktian pekan ini adalah merupakan kebaktian tingkat jemaat dengan pengaturan sebagai berikut. 1.4.1, kebaktian kemitraan laki-laki dan perempuan tingkat jemaat akan berlangsung pada Rabu 7 September 2022 bertempat di gedung gereja Ebenezer pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. Oleh sebab itu, kebaktian laki-laki dan perempuan di tingkat sektor ditiadakan. 1.4.2, kebaktian Angkatan Muda Cabang Ebenezer akan berlangsung pada Kamis 8 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam bertempat di gedung gereja Ebenezer. 1.4.3, kebaktian sektor pelayanan akan berlangsung pada Jumat 9 September 2022 bertempat di gedung sektor masing-masing. Pelaksanaan bimbingan pekan ini tidak dilaksanakan dan bagi 13 penatua atau diaken yang akan melayani kebaktian sektor akan mendapatkan materi renungan dari pendeta bertugas. 1.5, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas topangan doa bagi kontingen Jemaat GPM Ebenezer di ajang Klasis Kota Ambon Cup 2 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 2 September 2022 berkat topangan doa dan gumul Bapak Ibu anak-anak warga jemaat, maka jemaat GPM Ebenezer berhasil menampilkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan memperoleh hasil sebagai berikut. 1. Juara 1 lomba paduan suara dewasa campuran. 2. Juara 1 lomba solo kategori usia 10 sampai dengan 12 tahun, 3 juara 3 lomba foto kreatif, 4 juara harapan 2 lomba solo anak kategori usia 7 sampai dengan 9 tahun, 5 peringkat ketiga dan keempat, pembicara terbaik pada debat bahasa Inggris kategori college. 2 angka Romawi. Pelayanan pekan depan. 2.1
Pengaturan tugas kolektan, paduan suara, dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan, Minggu 11 September 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer, pukul 6:30, paduan suara Maranatha Choir, tim Pelda, Rara Lolin, kolektan ranting 2. Pukul 9, paduan suara Eklesia, tim Pelda, Kidabela, kolektan ranting 13. Gereja Gloria pukul 7, paduan suara laki-laki Sanobar, tim Pelda, Nesa Nasdofu, kolektan ranting 3. 3 angka Romawi, informasi-informasi lain. 3.1, Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita bersama satu keluarga Titahelu Hitipeu Sektor 2 Unit 2 atas meninggalnya Saudara Reflino Ronald Titahelu. 2 keluarga Makewe Patikase Sektor 9 Unit 3 atas meninggalnya Bapak Domingus Makewe. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 3.2, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian minggu, bahwa pengisi pujian dalam kebaktian minggu selain paduan suara jemaat, wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3.3, kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memerhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyimbangi waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa bagi jemaat, bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan rumah pastori 4. 3.4, selama kebaktian berlangsung, majelis mengharapkan agar tidak ada keluarga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4 angka Romawi, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1, tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian syukur hari ulang tahun Universitas Kristen Indonesia Maluku. 4.2, pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Gereja Ebenezer pukul 6:30 dilayani oleh Pendeta Sami RM Hatu Sarjana Teologi. Pukul 9 dilayani oleh Pendeta William J. Kaya Sarjana Sains. Gereja Gloria pukul 7 dilayani oleh Pendeta Emeritus Ellen Putuhena Sarjana Teologi. 4.3, pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Ambon 4 September 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlif J.A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benediktus Makasale.
jemaat bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian ini. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Mari kita secara berbalasan bermazmur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dialah yang telah menuntun perjalanan Universitas Kristen Indonesia Maluku sebagai lembaga pendidikan tinggi milik Gereja Protestan Maluku hingga di tahun ke-37. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, Tuhan mengawal, melindungi, dan meneguhkan UKIM demi melayani gereja dan semua lapisan masyarakat. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Ku tuturkan Rajamu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan Rajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ada dalam perenungan dan harapan. Jemaat kekasih Kristus, bila hari ini kita bersyukur bersama UKIM yang pada tanggal 1 September 2022
genap berusia 37 tahun. Maka itu, karena UKIM adalah anugerah Tuhan yang sungguh berharga, UKIM lahir dan dibesarkan dari dan oleh GPM. Meski lahir dari pergumulan gereja, namun hingga tiba di usia ke-37 ini, kiprah UKIM telah menjadikannya sebagai surat yang terbuka, tidak hanya bagi Maluku, tapi juga Indonesia, bahkan semesta. Namun, terlepas dari itu, kita pun patut mengingat dan menyadari bahwa ada banyak orang, bahkan dari anak-anak kita, yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena berbagai keterbatasan. Ada yang gagal dalam studi, ada pula yang tidak memandang pentingnya menuntut ilmu. Marilah sejenak kita renungkan dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita masih kurang memperhatikan pentingnya pengetahuan dan pendidikan demi masa depan generasi muda kita. Renungkanlah bahwa iman, pengetahuan dan kasih selalu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Angkatlah ku Tuhan dan jagalah aku dalam malam kabut seorang diriku. Janganlah kau tinggal aku tersesat, berkembang Bapa hentaklah habis ku berperang, kau beri mahkota padaku. UKIM adalah salah satu wujud anugerah Tuhan bagi gereja yang telah cukup banyak dirasakan oleh keluarga-keluarga kita, dan bagi yang kini sedang menyiapkan masa depan generasi-generasi penerusnya untuk siap berjuang, bertumbuh di dalam dan oleh iman, pengetahuan dan kasih, dalam takut akan Tuhan. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.
Meski tidak semua dari kita yang mengalami langsung dinamika berkampus di tanah lapang kecil, namun sebagai jemaat dan warga GPM, sebenarnya kita semua telah turut menopang UKIM dan membuatnya berdiri untuk dapat terus berlari mengejar prestasi demi menjadi berkat bagi dunia pendidikan, bagi gereja dan juga masyarakat. Justru karena itu, hendaklah saudara-saudari harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ku yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita akan ada dalam pelayanan firman. Pembacaan firman di pagi ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 1 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Tetapi mendahului akan pembacaan ini, malah kita berdoa. Allah pengasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Engkaulah firman yang hidup. Kembali di saat ini ya Tuhan, kami selaku umat-Mu ada di rumah-Mu yang kudus. Kami memuliakan Engkau ya Allah ya Tuhan kami, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca akan firman-Mu. Tetapi kami yakin sungguh dan percaya bahwa kami selaku manusia penuh dengan segala berdoa ya Tuhan bagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sami Hatu, yang sebentar akan menyampaikan sabda kebenaran firman bagi kami umat-Mu. Biarlah ya Tuhan Allah kami, Engkau memberkati beliau, berkatilah beliau, kirimkan Roh-Mu yang kudus, roh hikmat, sehingga apa yang menjadi kesiapan bagi beliau, biarlah diberkati Tuhan. Dan semuanya ini untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, dan untuk menjadi berkat bagi kami umat-Mu. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah firman yang hidup. Amin. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan yang mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, shalom. Pagi ini kita boleh ada lagi dalam kasih dan pertolongan Tuhan, menikmati minggu yang pertama di bulan September.
Dan kita ada hanya karena kemurahan kasih Allah. Di pagi hari ini, bacaan Alkitab yang baru kita dengar bersama dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan tema bulanan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, bersyukur dan tetap melakukan kebaikan. Dan tema kecil yang membingkai kita dalam perjalanan sepekan di minggu ini adalah cintailah dan hiduplah menurut Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira dari tema mingguan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku membingkai kita dalam perjalanan sepekan di minggu ini, cintailah dan hiduplah menurut Taurat Tuhan. Ada dua hal yang dikedepankan kepada kita di situ. Yang pertama adalah cintailah. Itu berarti kecintaan yang diharapkan dalam keberadaan kehidupan kita adalah kecintaan yang menurut Tuhan dan bukan menurut dunia ini. Itu berarti hidup kita satu dengan yang lain paling kurang diupayakan untuk harus dapat menikmati rasa kebahagiaan dari tindak perbuatan yang kita lakukan. Dan diupayakan untuk bisa menghindar dari hal-hal yang sesungguhnya dapat menyakitkan akan satu dengan yang lain. Dan dia harus hidup menurut apa yang difirmankan oleh Tuhan atau menurut Taurat Tuhan. Dan karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dari Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, yang ke-6 ini, justru dia dimulai dengan kata berbahagialah. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kata berbahagialah mengajarkan kita agar kita harus bisa berusaha untuk kehidupan ini berjalan pada jalan yang baik. Ya. Jalan yang baik itu adalah jalan yang menurut di dalam ayat 2, kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, kalau dari hal ini, maka dia bisa memberikan gambaran kepada kita sebetulnya kita berada di dalam pilihan yang mana. Apakah pilihan pada jalan orang fasik, ataukah justru kita punya pilihan pada jalan orang benar. Dan pasti di benak saudara dan saya, kita menginginkan untuk bisa berada pada jalan orang benar. Ya.
Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi, ini tidak semudah kita bayangkan, tidak semudah membalik telapak tangan. Dan karena itu berjalan di jalan orang benar itu berarti dia mengarahkan kita supaya betul-betul memiliki yang baik itu dalam hidup kita, maka harus bisa merenungkan akan Taurat Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu. Atau dengan kata lain, harus kita, ya dia bilang, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Nah, dari sini kita lalu coba berkaca pada diri kita sehari. Benar, kita duduk membaca dan merenungkan pada siang dan pada malam hari, tidak. Karena itu dia menjadi bagian yang dapat memimpin dan menuntun keberadaan kehidupan kita dalam hidup sehari-hari kita. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, apa sih yang akan kita peroleh daripadanya? Apa sih yang kita harapkan untuk memiliki kebahagiaan itu? Atau apa sih yang dapat membuat kita menjadi orang yang dapat merasa dan menikmati kebahagiaan? Kan tidak mungkin. Kebanyakan daripada kita, jangankan pada siang atau pada malam, mungkin juga pada waktu kita melaksanakan tugas, melayani, baru mungkin kita membaca. Tapi kalau dia di sini, dia mengatakan setiap hari pada siang dan pada malam. Itu keberadaan prinsip hidup iman percaya yang diajarkan untuk harus kita melaksanakannya. Dan karena itu kita harus berupaya untuk membawa keberadaan kita di situ, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki daripada kita dan apa yang tidak Tuhan kehendaki daripada kita. Tanpa kita merenungkan itu pada siang ataupun pada malam hari, kita akan berjalan menurut kekuatan dan kemampuan kita semata sebagai manusia itu sendiri dan bukan menurut Tuhan. Terkadang kita menganggap bahwa kita memiliki kebahagiaan kalau kita punya tujuan terhadap sesuatu itu kita dapat. Lalu kita merasa berbahagia. Atau kalau kita punya tujuan untuk bisa mendapatkan kedudukan dan kita miliki itu, lalu kita menganggap dan merasa bahwa kita sudah berbahagia. Atau kita ingin untuk membeli sesuatu, lalu kemudian kita bisa untuk mendapatkannya sebesar apapun harganya, lalu kita bisa memiliki dia. Maka kita menganggap kita berbahagia atau kita merasa bahagia. Tidak, saudara-saudara. Berbahagia di sini yang dimaksudkan adalah justru kita tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki untuk harus kita jalankan. Jadi apa yang kita miliki kalau kita sudah merasa bahagia belum cukup. Tapi kita harus juga tahu jalan Tuhan itu bagaimana dan kehendak Tuhan itu apa sesungguhnya
daripada kita. Oleh karena itulah maka dia katakan kepada kita dalam gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan siang malam akan firman Tuhan itu, dan dia akan mendapat petunjuk daripada Tuhan untuk bisa melakukan, untuk bisa berjalan, untuk bisa duduk, untuk bisa segala sesuatu itu Tuhan memberikan kepadanya. Ya. Sehingga digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi hidup kita itu bagaikan pohon yang kalau ditanam di tepi aliran air, maka dia akan selalu memberikan hasil. Seperti juga kalau kita selalu berada di dalam kehendak dari Tuhan dan merenungkan sesungguhnya apa yang Tuhan mau, dan kita berjalan ikut Tuhan punya mau itu, disitulah kita akan memperoleh banyak hal yang luar biasa dan menjaminkan kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, beda dengan orang fasik. Kalau dikatakan bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang fasik itu bagaikan sekam, tak punya kekuatan apa-apa. Angin datang tiup, dia akan terbang ikut keadaan itu. Kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh adalah benar. Dan tidak bisa seperti sekam yang mudah untuk ditiupkan angin lalu terbang ke sana kemari. Tak punya pendirian, tak punya pegangan, tak punya harapan. Karena itu dia bilang, kalau dalam kumpulan orang benar dia tidak akan bisa Jadi kalau perbuatan-perbuatan hidup kita itu justru dia tidak akan membawa apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka pasti akan menjadi malu. Maka pasti akan membuat dia sebagai orang yang tidak merasa nyaman dan tentram, dan karena itu dia pun tidak akan memiliki kebahagiaan itu. Tuhan pasti jauh daripadanya karena dia berjalan berdasarkan pada kekuatan dan kemauannya sendiri. Ayat 6 bagaikan kesimpulan daripada orang benar dan orang fasik itu, dia bilang, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi itu berarti apa yang dilakukan oleh orang benar pasti dia menikmati bahagia, tetapi juga perbuatan-perbuatannya itu akan baik dan menyenangkan, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga pasti menyenangkan banyak orang dan teristimewa menyenangkan Tuhan karena dia melakukan kebenaran-kebenaran daripada Allah. Tetapi kalau orang fasik, justru apa yang dia lakukan itu akan mengecewakan dirinya pada waktunya, tapi juga mengecewakan orang banyak, dan itu tidak akan bisa bertahan. Ya. Dia pasti binasa. Jadi Tuhan tahu, Tuhan mengenal mana itu orang benar dan mana itu orang fasik. Bukan Tuhan tidak mengenal, Tuhan mengenal betul. Karena itu kalau di ayat yang pertama dia bilang berbahagia orang
yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, yang tidak duduk dengan orang fasik, dengan orang berdosa, dengan pencemooh. Ya. Maka kalau dia tidak berada di bagian-bagian seperti itu, maka dia akan berbahagia. Tapi kalau dia selalu hidup dan tingkahnya juga, perbuatannya juga seperti orang-orang seperti itu, baik pada saat dia berjalan bersama dengan mereka, atau pada saat dia berdiri dengan mereka, ataupun pada saat dia duduk dengan mereka, maka pasti dia akan diseret untuk hal-hal yang buruk itu, yang jelek, yang membawa dia kepada dosa dan kebinasaan, dan dia tidak akan memiliki apa-apa di dalam hidupnya. Ya. Saya kira Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita sebagai keluarga, kita sebagai orang percaya, kita semua mengharapkan agar memiliki keselamatan dan kebahagiaan. Dan karena itu keselamatan dan kebahagiaan, hanya satu, dia memberikan resep kepada kita. Siang malam harus terus merenungkan akan firman Tuhan itu. Siang malam harus merenungkan akan Taurat Tuhan itu. Dan berjalan menurutnya, supaya kita berbahagia. Semoga bagi kita semua akan senantiasa hidup dan terus memiliki akan yang baik yang Tuhan kehendaki, dan selalu berjalan pada jalan yang baik dan benar, sambil terus melakukan apa yang baik juga dalam hidup keluarga rumah tangga, di tempat pengabdian pekerjaan, dan mampu kita untuk juga membina kehidupan keluarga, anak-anak kita, untuk terus berada pada kebenaran Allah. Amin. Mari kita berdiri bersama, mengaku iman kita di hadapan Tuhan, sambil kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Terima kasih untuk persembahan pujian saudara-saudara. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan secara khusus bagi pengembangan UKIM sebagai wujud panggilan setiap orang beriman, supaya tertulis dalam Alkitab, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud bersungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Oh Tuhan, terimalah persembahan umatmu. Aku ungkapkan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami terima dalam hidup ini adalah berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati persembahan-persembahan yang telah kami berikan ini, agar di mana persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan menjadi berkat bagi umat-Mu dan bagi gereja-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk selalu mempersembahkan hidup kami yang benar kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Salah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk.
kasih untuk persembahan pujian saudara-saudara. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, mari kita sama-sama menghampiri Allah di dalam menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Allah kehidupan kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau baik bagi kami, memberikan kami ada di bulan yang baru, di hari yang keempat, bahkan di Domingo, hari peristirahatan perhentian ini, untuk dapat kami dipanggil dan ada lagi bersama-sama selaku umat Tuhan, berbakti dan memuji akan nama Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh menikmati akan hidup dan ada sampai pada saat ini. Itu bukan karena mampu. Dan karena itulah kami mengucap syukur kepada Allah di sorga. Karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Di pagi hari Domingo ini, ketika kami boleh dibangunkan lagi dari tidur melewati kegelapan malam, kami ada dalam persekutuan yang beribadah. Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kiranya bisa selalu berjalan pada jalan kebenaran dan bukan berjalan pada jalan orang berdosa. Dan Tuhan juga menghendaki agar supaya baik pada saat kami duduk, kami berjalan, ataupun juga kami berada di saat kami berdiri. Tidak dengan orang-orang berdosa atau orang fasik. Dan karena itulah ya Tuhan Bapa di sorga, senantiasa bimbing kami dengan hikmat dan Roh Kudus. Karuniakan pengertian kepada kami semua, agar kami dapat menjalani hidup ini hanya di dalam kebenaran, yang tetap merenungkan akan firman Tuhan atau Torah Tuhan itu siang maupun malam. Supaya kami dapat menemukan apa yang sesungguhnya Engkau kehendaki. Dan kami melakukannya mulai di dalam hidup rumah tangga keluarga kami. Dan bahkan di tempat pekerjaan dan pengabdian kami di mana saja. Supaya kami tidak menjadi orang yang binasa. Itulah sebabnya ketika mengawali akan perjalanan hidup di bulan yang baru ini Tuhan, firman ini menjadi suluh dan terang bagi jalan hidup kami. Diberkati kiranya Tuhan atas kami semua yang ada di dalam kebaktian ini, supaya kami dapat terus memegang apa yang Tuhan firmankan. Bapa di sorga, kami pun mengakui sungguh sebagai manusia. Kami penuh dengan banyak salah dan dosa. Dan karena itu kami mohon kasihani kami dan ampuni kiranya akan segala salah dan dosa kami. Bapa di dalam Kristus Yesus, ketika kami ada di pagi hari yang berbakti kepada Tuhan ini, kami berdoa bagi keberadaan kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, baik selaku anak-anak, bahkan sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati akan kami dan berikan kami untuk senantiasa memiliki kebahagiaan dan berkat daripada Tuhan, supaya
kami senantiasa bisa menjalani hidup ini dan melakukan tanggung jawab sebagaimana yang dipercayakan Tuhan bagi kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami dalam peran, tugas dan tanggung jawab sebagai kepala-kepala keluarga maupun sebagai ibu-ibu rumah tangga. Ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang baik, jaga dan pelihara dalam hari-hari hidup, supaya ya Tuhan kami tidak mengalami sesuatu yang membinasakan akan keberadaan kami. Biarlah hidup kami ini akan senantiasa dapat menjadi contoh, menjadi cermin bagi hidup anak-anak kami di dalam rumah tangga keluarga. Tetapi juga Bapa di sorga, kami memintakan Tuhan berkenan menuntun akan hidup anak-anak kami, agar mereka pun juga selalu dapat melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Biarlah ya Tuhan mereka selalu dikendalikan oleh Tuhan melalui kerja Roh Kudus yang hadir di dalam hati dan pikiran mereka, supaya mata iman percaya mereka pun akan selalu melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk mereka memiliki kebahagiaan dan keberhasilan. Dan karena itulah bagi kehidupan anak-anak kami yang ada di dalam bangku-bangku pendidikan, Tuhan memberkati akan mereka, berikan keberhasilan kepada mereka. Anak-anak kami pun yang mencari pekerjaan, kami taruh mereka sepenuhnya dalam doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber berkat. Biarlah pada waktunya Engkau memberikan apa yang mereka perlukan bagi hidup. Tapi juga anak-anak kami yang sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan agar supaya apa yang mereka kerjakan, biarlah itu selalu dapat bermanfaat bagi hidup mereka, dan mereka tahu untuk melihat bahwa itu adalah kemurahan kasih Allah yang mereka miliki dalam hidup ini, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang sombong, yang angkuh, tetapi memiliki kerendahan hati dan penuh cinta dan kasih, supaya ya Tuhan biarlah mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan oleh karena itu pula Tuhan tuntun akan langkah hidup mereka. Bapa di dalam sorga, anak-anak kami yang jauh daripada kami, di rantau orang, doa kami menyertai akan mereka juga. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan itu tetap memimpin akan hidup mereka. Bapa di dalam Kristus Yesus, bahkan kami juga berdoa untuk tugas tanggung jawab panggilan kami untuk bekerja bagi hidup ini, baik itu sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai para pensiunan, ataupun juga sebagai para pembawa ojek, ataupun juga pembawa beca, penyapu jalan, dan punya pekerjaan-pekerjaan sebagai pedagang, sebagai pengusaha, penjual di emperan-emperan, ataupun juga penjual di pasar, dan di mana-mana saja tempat ya Tuhan yang tidak lain bekerja dan berusaha untuk hidup rumah tangga, untuk kehidupan anak-anak. Diberkati kiranya semua pekerjaan dan tugas-tugas yang kami lakukan. Tuhan bimbing dan berikan kepada kami hikmat dan pengertian itu, supaya apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan senantiasa tetap berjalan sesuai dengan kebenaran ya Tuhan. Supaya diberkati oleh Tuhan, biarlah kami memperoleh berkat yang berlimpah dan selalu juga menjadi berkat bagi orang banyak. Kami doakan ya Tuhan bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki kebahagiaan, keberhasilan, sukacita karena berhari ulang tahun kelahiran ataupun juga berhari ulang tahun pernikahan. Tuhan, pengalaman-pengalaman perjalanan hidup bersama Tuhan yang mereka selalu jumpai dalam hidup ini, kami mohon kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati hidup mereka. Dan pengalaman-pengalaman itu akan selalu memperkokoh iman percaya mereka, sehingga tetap berpengharapan hanya kepada Allah di dalam Kristus Yesus menjadi sumber kekuatan hidup ini. Kami doakan pula ya Tuhan Bapa di sorga, untuk pemerintah kami,
Tuhan berkati akan pemerintah kami dari pusat sampai pada pemerintah yang ada di Provinsi Maluku ini, di kota Ambon ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau tuntun akan mereka supaya apa yang mereka kerjakan pun selalu bisa membawa ketentraman, kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan, baik di dunia, di Asia, di Indonesia ini. Diberkati kiranya oleh Tuhan atas gerejamu ini dan seluruh para hamba pelayan, secara khusus gereja Protestan Maluku, pimpinan sinodal, klasi sampai pada di jemaat-jemaat Tuhan, Engkau berkati semuanya supaya ya Tuhan pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan senantiasa akan dapat dikerjakan walaupun kami menyadari begitu banyak tantangan dan hambatan. Tetapi ya Tuhan, kalau Engkau senantiasa tetap ada bersama-sama dengan kehidupan semua kami, maka niscaya semua itu akan dapat terlewati dengan baik. Dan itulah sebabnya ya Tuhan, berkati kiranya akan gerejamu ini, umatmu ya Tuhan, supaya seluruh kehidupan ini senantiasa hanya dapat diberkati dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi Majelis Jemaat GPM Ebenezer, diberkati oleh Tuhan akan Majelis Jemaat dengan seluruh perangkat penyelenggara pelayanan, baik yang ada pada tingkat sektor, pada unit wadah organisasi angkatan muda. Tuhan berkati semuanya dalam tugas-tugas yang ada, supaya segala pekerjaan yang dilakukan itu akan tetap membawa ketentraman, kebahagiaan, bahkan juga menuntun kehidupan umat pada jalan yang benar. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk semua panitia yang di jemaat ini, tim-tim yang ada di jemaat ini. Biarlah Tuhan menyertai dan menuntun mereka supaya tugas pekerjaan yang dipercayakan pun dapat mereka melaksanakannya sebagaimana yang mereka terima dari Tuhan. Sehingga mereka tetap menjadi berkat di dalam pekerjaan dan tugas-tugas yang telah mereka peroleh, supaya ya Tuhan semua yang menjadi harapan daripada jemaat ini akan dapat terwujud melalui tugas-tugas yang mereka lakukan. Secara khusus ya Tuhan, kami juga berdoa bagi semua ibu janda, anak yatim piatu, para duda, orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati akan mereka. Tuhan senantiasa teguhkan iman percaya mereka. Bahkan orang-orang yang berada dalam penderitaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami mohon jamahan tangan Tuhan untuk dapat memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan di sorga pun juga kami berdoa secara khusus untuk Universitas Kristen Indonesia Maluku yang pada tanggal 1 September yang lalu berusia 37 tahun. Dengan usia yang baru ini, maka universitas ini akan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini untuk dapat memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa ini, dan bahkan menumbuhkan akan sumber daya manusia pun dengan baik. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan kampus UKIM di Suli diberkati kiranya oleh Tuhan, dan panitia pembangunan yang dipercayakan, biarlah Tuhan senantiasa menopang supaya jalan daripada seluruh proses pembangunan kampus UKIM di Suli akan berdampak keberhasilan dan pada waktunya bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan yang dapat membina dan mendidik akan generasi bangsa dan negara teristimewa yang ada di Provinsi Maluku ataupun juga di Maluku Utara, supaya dipermuliakanlah nama Tuhan. Bahkan pimpinan gereja MPH Sinodi dengan Yayasan Perguruan Tinggi Yaperti GPM, kami bawa mereka ke dalam tangan kuasa Allah, diberkati kiranya oleh Tuhan atas kehidupan mereka, karena mereka punya peran dan tanggung jawab untuk GPM ini, termasuk pun juga untuk Yayasan Perguruan Tinggi ini. Sehingga ya Tuhan, biarlah apapun yang mereka upayakan untuk lembaga pendidikan perguruan tinggi GPM ini,
senantiasa tetap Tuhan buka jalan keluar selalu. Bahkan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk UKIM secara khusus rektor dan keempat wakil rektor, para dosen di 7 fakultas dan direktur daripada program pasca sarjana. Tuhan Bapa di sorga, berkati akan mereka dalam tugas-tugas masing-masing. Biarlah kiranya melalui mereka Tuhan pakai untuk dapat mengembangkan akan UKIM ini, mengembangkan akan fakultas-fakultas yang ada di UKIM, maupun juga mengembangkan akan program pasca sarjana yang ada di UKIM, supaya dapat meneluarkan akan sumber daya manusia yang handal guna bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk mahasiswa dan bagi para orang tua wali, Tuhan berkenan memberkati agar supaya Tuhan mereka menggunakan akan waktu dan kesempatan itu untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu dan menikmati pengetahuan dalam lembaga pendidikan, sehingga segala hasil jerih-lelah daripada orang tua tidak akan disia-siakan, tetapi pada waktunya akan membawa kebahagiaan dengan keberhasilan, supaya disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, panitia Dies ke-37 dengan pelbagai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, Tuhan memberkati akan panitia Dies Natalis ini, supaya Tuhan semua yang mereka rancangkan akan dapat membawa keberhasilan, dan disitulah nama Tuhan juga dipermuliakan. Upaya penataan dan pengembangan UKIM sebagai kampus orang basudara dan sebagai lembaga pendidikan tinggi Kristen yang siap menyongsong era transformasi digital juga ya Tuhan, semua upaya-upaya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Kami percaya hanya di dalam kasih Tuhan saja akan apa yang menjadi harapan daripada UKIM ini. Lewat orang-orang yang dipercayakan untuk mengusahakannya, biarlah itu akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa memberkati selalu akan kehidupan kami semua, dan ampuni kiranya akan segala dosa dan kesalahan kami. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah di sorga. Amin. Mari kita berdiri bersama untuk mengakhiri akan kebaktian ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian ini akan segera berakhir, tetapi sesungguhnya kebaktian sejati kita adalah menjadi pelayan dan saksi Kristus dalam hidup sehari-hari. Pergilah dan masukilah pergumulan hidup saudara-saudari. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, dan sambutlah berkat Tuhan yang menyertaimu. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.
Kebaktian kita selesai, Bapak Ibu Jemaat. Selamat pagi, Shalom. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkabung. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah